Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Ulil Husniyah, NIM T2019-1065. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan kelompok saya, poin C, yaitu solusi terhadap problematika pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, evaluasi di sini yaitu penilaian. Evaluasi dikaitkan dengan pembelajaran merupakan proses pengumpulan data hasil belajar peserta didik baik berupa dari kemampuan sikap afektif, pengetahuan kognitif maupun dengan keterampilannya yaitu psikomotorik yang dijadikan dasar untuk menjadi pengambilan keputusan, menjadi dasar penyusunan program atau penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan program evaluasi madrasah maupun atau sekolah. Nah, evaluasi di sini merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada kegiatan pengukuran dan penilaian secara menyeluruh. Jadi, evaluasi pembelajaran di sini yaitu proses untuk menentukan jasa, nilai, manfaat dari kegiatan pembelajaran melalui kegiatan pengukuran dan penilaian atau pengambilan keputusan atau informasi, menganalisis dan menafsirkan informasi tentang pembelajaran yang dalam pelaksanaannya itu dilakukan menggunakan metode dan menggunakan instrumen yang sesuai. Nah, di sini ada tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, yang kedua menentukan desain evaluasi, nah yang ketiga penyusunan instrumen evaluasi, nah yang keempat yaitu pengambilan informasi dan data, nah yang kelima yaitu analisis data dan interpretasi, yang keenam tindak lanjut. Terkadang di sini dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran itu terhambat oleh problematika pelaksanaan pembelajarannya. Nah, di sini ada solusi untuk pendidik agama Islam terhadap problematika evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, anak didik. Di sini anak didik itu diberikan perhatian dan dorongan belajar kepada anak didik, yaitu pendidik itu dapat melakukan dengan cara yang pertama memberikan tugas, nah yang kedua membentuk kelompok, yang ketiga itu menambah jam belajar, yang keempat mengadakan kompetisi atau persaingan, nah yang kelima yaitu memberikan nasihat tentang pentingnya belajar sesuai dengan era pembelajarannya yang sekarang yaitu era globalisasi. Nah yang kedua dari pendidik, jadi pendidik di sini harus mampu menjadi pendidik yang profesional, yaitu dengan cara yang pertama mengikuti penataran untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan pendidik. Nah, yang kedua yaitu mengikuti khusus pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam dan khusus bahasa, misalnya bahasa Arab. Nah, yang kedua yaitu memperbanyak membaca buku atau referensi. Nah, yang keempat mengadakan kunjungan sekolah atau studi banding untuk gunanya bertukar pikiran, pengalaman tentang mengatasi problem dalam pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu seorang pendidik itu harus memiliki sifat yang kompleks, yaitu mempunyai aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam. Solusi problematikanya di sini yaitu alokasi waktu. Solusi untuk mengatasi problematika ini yang pertama yaitu menambah jam belajar. Nah, yang kedua membentuk kelompok, yang ketiga menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik dan waktunya. Nah, yang keempat ini problematika dari alat pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi dari problematika segi alat pembelajaran pendidikan agama Islam ini untuk meningkatkannya yaitu yang pertama pendidik itu harus mengerti bagaimana secara mendalam fungsi alat pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu mengerti cara menggunakan media pembelajaran secara tepat dalam proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga yaitu dapat berbuat alat pembelajaran secara mudah dan sederhana. Nah, yang keempat itu seorang pendidik itu dapat menyesuaikan media pembelajaran secara tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan isi pelajaran yang diajarkan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu lingkungan pembelajaran pendidikan agama Islam. Solusi untuk memantau dan mengetahui tingkat perkembangan atau pergaulan anak didik
untuk mengatasi problematika lingkungan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama memberikan perancangan-perancangan melalui pertemuan-pertemuan antara orang tua, anak didik, dan pendidik. Nah, yang kedua memberikan perancangan-perancangan melalui surat kabar, majalah, radio, dan lain sebagainya, yang tentunya ada kerjasama dengan departemennya. Dengan solusi problematika lingkungan pembelajaran pendidikan agama Islam tadi, diharapkan pendidik dan orang tua anak didik dapat memantau tingkat pergaulan dari pengaruh negatif. Nah, kesimpulannya, langkah-langkah solusi terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam guna membantu guru, yang pertama yaitu menemukan masalah, yang kedua mencari dan menentukan teknik pemecahan masalah yang dipandang efektif. Nah, yang ketiga menyusun alternatif program perbaikan. Nah, yang keempat mencoba hal yang baru dengan melakukan inovasi pendekatan pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu merumuskan dan menentukan program perbaikan yang lebih standar untuk dilakukan pendekatan pemakaian yang lebih luas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.